يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن Federasi Sepak Bola Saudi dan Qatar tolak permintaan Iran tunjuk Indo sebagai penggantinya di Pildun. Yasar Al-Misahal, itu gak masuk logika busak, seharusnya UEA. Netizen mulai. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jumpa pria Solo di Sawangan. Hati ini sebenarnya mulai gak tenang. Nih masuk Pildun gak sih beneran? Karena makin kesini, ceritanya bukan makin jelas, tapi makin panas, makin penuh tarik ulur, dan makin bikin semua orang ngerasa ini bukan sekadar isu biasa. Semua bermula dari satu pernyataan yang langsung mengguncang kawasan Asia. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, disebut siap memberikan jatah Piala Dunia mereka ke Indonesia jika akhirnya Iran benar-benar tidak jadi tampil. Sebuah pernyataan yang kalau dipikir-pikir terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Karena ini bukan soal satu tim mundur, tapi soal satu slot Piala Dunia yang tiba-tiba seperti dipindahkan begitu saja. Dan belum berhenti di situ. Dari sisi pemerintah Iran sendiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Ahmad Donyamali ikut memperkuat narasi ini, bahkan dengan pernyataan yang lebih emosional, bahwa mereka lebih ikhlas jika jatah itu diberikan ke Indonesia dibanding harus jatuh ke negara lain di kawasan mereka sendiri. Kalimat itu langsung menyebar, langsung viral, dan langsung membentuk satu persepsi di publik bahwa Indonesia benar-benar punya peluang nyata, bukan sekadar mimpi. Di titik itu, banyak yang mulai percaya ini bukan lagi kalau, tapi kapan. Tapi di balik harapan itu, reaksi dari kawasan Timur Tengah justru datang dengan arah berlawanan. Negara-negara seperti Saudi Arabia dan Qatar langsung menunjukkan sikap tegas, dan salah satu suara paling vokal datang dari Yasar Al-Misahal. Dengan nada yang tanpa basa-basi, ia menyebut skenario tersebut tidak masuk logika. Bagi mereka, kalau Iran mundur, maka penggantinya harus ditentukan lewat jalur kompetisi, bukan lewat penunjukan sepihak. Karena kalau itu dibiarkan, maka sistem yang selama ini dijaga bisa runtuh hanya karena satu keputusan. Disinilah konflik mulai terasa nyata, karena di satu sisi, ada narasi dari Iran yang seolah membuka pintu untuk Indonesia. Tapi di sisi lain, ada tekanan kuat dari negara-negara lain yang ingin memastikan semuanya tetap berjalan sesuai aturan. Dan ketika bicara soal aturan, satu nama langsung muncul sebagai kandidat paling masuk akal, Uni Emirat Arab. Secara posisi di kualifikasi, secara kualitas tim, dan secara kedekatan dengan jalur menuju Piala Dunia, UEA memang jauh lebih unggul. Mereka tidak datang dari luar sistem, mereka masih berada di orbit persaingan. Jadi wajar kalau dorongan ke arah UEA terasa sangat kuat. Masalahnya narasi dari Iran tadi seperti menabrak semua logika itu, seolah ada jalur cepat yang tiba-tiba muncul, jalur yang tidak melewati proses panjang yang sudah dijalani semua tim. Dan ini yang membuat AFC mulai berada dalam posisi sulit, karena sebagai konfederasi, mereka harus menjaga keseimbangan. Mereka tidak bisa membiarkan satu keputusan merusak kredibilitas seluruh sistem. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan situasi darurat yang mungkin terjadi pada Iran. Tekanan akhirnya mengarah ke satu titik pusat, FIFA. Semua mata tertuju ke sana, karena hanya FIFA yang punya wewenang penuh untuk menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan disinilah dilema terbesar muncul. Kalau FIFA menerima skenario Indonesia langsung masuk, maka itu akan jadi keputusan yang paling kontroversial dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Tapi kalau ditolak, maka harapan yang sudah terlanjur tumbuh akan langsung runtuh, meninggalkan kekecewaan besar. Untuk menghindari itu, mulai muncul satu skenario yang dianggap paling aman, playoff dadakan, sebuah jalan tengah yang tidak sepenuhnya memihak siapapun, tapi tetap menjaga prinsip kompetisi. Dalam skenario ini, beberapa tim dari Asia akan dipertemukan untuk memperebutkan satu slot yang ditinggalkan Iran. Dan disinilah nama Indonesia kembali muncul, bukan sebagai penerima hadiah, tapi sebagai peserta yang harus bertarung. Namun di balik semua itu, realita tetap berbicara. Indonesia harus menghadapi tim-tim yang secara kualitas berada di atas. Uni Emirat Arab dengan pengalaman dan stabilitasnya, Oman dengan konsistensinya, bahkan kemungkinan tekanan bermain di kawasan Timur Tengah yang tidak pernah mudah. Semua itu jadi tantangan besar. Kalau dilihat secara objektif, peluang Indonesia mungkin hanya kecil, tipis bahkan nyaris tidak terlihat. Tapi justru disitulah letak daya tariknya, karena sepak bola tidak selalu berjalan sesuai angka dan statistik. Ada momen di mana yang tidak diunggulkan justru menciptakan kejutan, dan itulah yang sekarang dipegang oleh publik Indonesia.
harapan, bukan karena pasti, tapi karena mungkin. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah terus mendorong satu hal, jangan sampai keputusan ini keluar dari jalur logika. Mereka tidak mau sistem yang sudah dibangun bertahun-tahun rusak hanya karena satu situasi. Mereka ingin memastikan bahwa siapapun yang lolos itu karena mereka layak, bukan karena ditunjuk. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri di posisi yang unik, bukan favorit, bukan juga penonton sepenuhnya, tapi berada di tengah cerita yang besar, cerita yang bisa berubah arah kapan saja, antara harapan yang terus membesar dan realita yang terus menekan. Sekarang semuanya tinggal menunggu keputusan yang akan menentukan arah cerita ini. Apakah FIFA akan memilih jalur aman dengan playoff atau mengambil keputusan berani yang bisa mengubah sejarah? Apakah Indonesia akan benar-benar mendapatkan kesempatan itu atau hanya jadi bagian dari drama yang lewat begitu saja? Karena satu hal yang pasti, kalau sampai Indonesia benar-benar masuk ke Piala Dunia lewat jalur ini, itu bukan hanya sekadar pencapaian. Itu akan jadi cerita yang terus dibahas, diperdebatkan, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan mungkin itu alasan kenapa hati ini mulai gak tenang. Karena untuk pertama kalinya, mimpi itu terasa dekat, walaupun kita tahu jaraknya masih jauh. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Makin ruwet aja nih? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.